Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Ya, marilah pelajaran IPS kali ini kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran IPS kali ini sudah memasuki bab kedua, yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam apa? Ya, sumber daya alam atau SDA biasa kita singkat ya, adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Yang nomor A, penggolongan sumber daya alam. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu atau adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Yang nomor dua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Kita akan bahas satu-satu sumber daya alam tersebut ya. Nomor satu, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang nomor A, sumber daya alam hayati. Nah, jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada dua macam, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup atau dari makhluk hidup ya. Kalau berupa makhluk hidup itu berarti hewannya atau tumbuhannya ya. Seperti kalau hewan sapi, ayam, kambing. Kalau tumbuhan ya bayam, kemudian kangkung. Tapi kalau dari makhluk hidup, dari ayam umpamanya bisa daging, bisa telur. Dari sapi bisa kulit untuk dipakai untuk membuat jaket, untuk membuat sepatu. Kemudian dari sapi susu, dagingnya juga ya. Contoh hewannya adalah ayam, sapi, kuda, ikan dan lain-lain. Kemudian tumbuhan padi, jagung, karet, kelapa dan lain-lain. Kalau padi bisa dipakai untuk tepung ya. Kalau jagungnya sendiri bisa dibuat tepung juga, bisa dibuat minyak juga. Kelapa juga demikian, bisa dibuat nata de coco, bisa dibuat minyak goreng dan lain-lain. Nah, usaha pelestariannya yaitu dengan cara reboisasi atau penghijauan kembali cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa dan lain-lain. Yang kedua atau yang nomor B, sumber daya alam non hayati, yaitu sumber daya alam berupa benda tak hidup. Nah, ini contohnya tanah, air, sinar matahari, udara dan lain-lain. Ini adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis ya. Ini ada terus sepanjang tahun ya. Usaha pelestariannya menghemat air, reboisasi juga, tidak membuang sampah atau limbah ke tanah atau ke sungai ya, sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Ya, yang nomor dua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini ada tiga jenis ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada tiga, yaitu yang pertama sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara dan lain-lain. Minyak bumi itu bisa berupa bensin, LPG, solar, aftur dan lain-lain, masih banyak. Kemudian sumber daya alam mineral logam, contohnya adalah emas, perak, nikel, timah, besi, seng,
aluminium atau bauksit dan lain-lain. Kemudian yang C, sumber daya alam mineral non logam. Contohnya belerang, batu kapur, pasir kuarsa, marmer dan lain-lain ya. Nah, ini kalau diringkas seperti ini. Yang nomor 1, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu yang hayati, hewan tumbuhan, yang non hayati, air, tanah, sinar matahari, udara dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang nomor 2, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam energi, mineral logam dan mineral non logam. Itu sudah kita baca tadi ya. Ya, kemudian yang nomor B, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Ya, yang nomor 1, persebaran hasil tambang. Ini banyak sekali, sehingga Ustadz akan sebutkan penghasil terbesar saja ya. Ya, penghasil emas terbesar di Indonesia adalah di Cikotok ya. Terdapat di Cikotok, itu Jawa Barat ya. Ya, kemudian penghasil aspal terbesar itu terdapat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara ya. Kemudian penghasil bauksit terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Penghasil nikel terbesar di Indonesia adalah terdapat di Suraku, Sulawesi Selatan. Kemudian penghasil mangan terbesar di Indonesia terdapat di Kulon Progo, di DIY ya. Dan penghasil garam terbesar di Indonesia adalah terdapat di Pulau Madura, Jawa Timur. Penghasil gas alam terbesar di Indonesia adalah di Arun, Aceh. Penghasil tembaga terbesar di Indonesia terdapat di Tembagapura, Papua. Nah, demikian. Kemudian persebaran hasil bumi dan laut ya. Yang pertama, yang nomor A, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil hutan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Hasil pertanian itu adalah padi, kedelai, jagung, ubi kayu atau singkong, kacang tanah ya. Nah, ini hasil pertanian banyak terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain-lain ya. Kemudian hasil perkebunan, teh, tebu, kopi, karet, kelapa itu dibuat kopra. Kopra itu kelapa kering ya, kelapa yang telah dikeringkan kemudian diekspor biasanya ya. Kemudian kelapa sawit, lada, cengkeh, sagu. Sagu itu banyak terdapat di Maluku dan Papua. Kemudian hasil peternakan, sapi, kambing, ayam, itik, kuda. Nah, peternakan kuda itu banyak terdapat di Nusa Tenggara. Kemudian nomor D, hasil perikanan, perikanan pantai, kemudian perikanan laut dalam, itu ikannya ikan tuna dan cakalang dan lain-lain ya. Kemudian perikanan darat. Yang nomor E, hasil hutan, kayu jati itu banyak terdapat di Pulau Jawa. Kayu meranti, kayu akasia juga banyak di Pulau Jawa. Kayu cendana itu banyak di Nusa Tenggara. Rotan. Nah, demikian mungkin yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Yang nomor C, pemanfaatannya kita bahas pekan depan ya. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan soal di Google Form. Nah, marilah pelajaran kali ini kita tutup dengan membaca doa hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.